Bab 498, Lapisan Segel keempat 3. Hanya sedikit orang yang bisa berempati dengan Shen Yanxiao saat itu. Shen Yanxiao berada di lingkungan tertutup, jadi dia tidak tahu berapa hari dan malam telah berlalu. Dia menelan begitu banyak ramuan obat hingga dia tidak ingat jumlahnya. Dia telah melupakan waktu saat dia melewati cobaan dan kesulitan yang tak terhitung banyaknya. Akhirnya, dia bisa merasakan matahari lagi. Sebelum dia bisa menghapus air matanya yang sedih, dia menyadari ada yang aneh dengan makam matahari. Ketika susunan ajaib itu memindahkannya ke aula utama, makam matahari merupakan tempat terpencil dengan puing-puing di mana-mana. Namun, puing-puing itu tampak hangus, sebuah indikasi jelas bahwa seseorang telah membakarnya. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua batu di sekitar Graveyard of the Sun berada dalam kondisi yang sama. Sebelum Shen Yanxiao dapat menyimpulkan temuannya, dia mendengar burung vermilion melalui hubungan spiritual mereka. Kau kembali, kaulah itu. Suara burung vermilion terdengar penuh kegembiraan dan amarah. Shen Yanxiao telah meninggalkan binatang mistisnya tanpa sepatah kata pun dan menghilang tanpa jejak. Dia sama sekali tidak dapat menghubunginya. Dia membayangkan bahwa burung kecil yang sombong itu pasti telah mengamuk selama periode itu. Bahkan, dia tidak ingin pergi. Dia ingin tetap tinggal. Baiklah, saya kembali. Ribuan kata diringkas menjadi balasan yang paling sederhana. Beraninya kau kembali. Meski itu hanya hubungan spiritual, kemarahan burung vermilion terlihat jelas. Kalau saja burung vermilion tidak bersamanya saat itu, Shen Yanxiao mengira burung kecil yang sombong itu akan membakarnya menjadi abu. Ceritanya panjang. Kamu di mana? Aku sudah mendapatkan bunganya. Kita bisa pergi sekarang. Shen Yanxiao merasa bahwa dia tidak bersalah, dia tidak bisa mengendalikan apa yang telah terjadi. Vermilion terdiam. Baiklah, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud begitu. Itu tidak akan terjadi lagi. Shen Yanxiao merasakan kemarahan burung vermilion. Meskipun dia tidak memilih untuk melakukan itu sebagian tetap salahnya. Tidak ada tuan yang seharusnya meninggalkan burung vermilion di makam matahari. Itulah pertama kalinya Shen Yanxiao meminta maaf kepada burung vermilion. Dia tahu mengapa burung vermilion sangat marah. Hubungan antara binatang ajaib dan tuannya bersifat permanen. Hanya kematian salah satu pihak yang dapat menyebabkan sesuatu yang menghancurkan seperti itu. Kemarahan burung vermilion bermula dari rasa takutnya terhadap kehidupan dan keselamatannya. Aku tidak akan memaafkanmu semudah itu. Tidak akan pernah. Burung vermilion mendengus dan bergumam, tetapi dia tidak merasakan hal yang sama. Tapi, karena kamu begitu tulus, aku tidak akan mempermasalahkannya. Shen Yanxiao terkekeh. Burung vermilion adalah contoh nyata bagaimana gonggongan seseorang lebih buruk daripada gigitannya. Saya sedang menikmati pertunjukan kecil di sini. Apakah Anda ingin menonton? Burung vermilion tiba-tiba mengusulkan. Sebuah pertunjukan. Shen Yanxiao terdiam. Burung vermilion adalah binatang mistis. Apakah pantas baginya untuk bersikap usil seperti itu? Di mana? Shen Yanxiao mendesah dalam hati. Dia memutuskan untuk mendapatkan burung kecil yang suka bergosip itu sebelum dia harus bergegas kembali ke Akademi Saint Laurent. Dia berdoa agar turnamen antar akademi belum dimulai. Desa yang kita lewati dalam perjalanan ke sini. Cepatlah, kau akan ketinggalan finalnya jika kau terlambat. Vermilion mendesaknya. Desa itu. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Dia meminum sebotol ramuan kecepatan dan berlari menuju pintu masuk makam matahari. Tak lama kemudian, ia kembali ke desa aneh itu. Pemandangan yang ia lihat membuatnya tercengang. Desa yang dulunya tenang dan sederhana itu kini tak dapat dikenali lagi. Bab 499, Pembantaian di Desa 1. Tanah hangus terbakar, rumah-rumah hancur, dan kobaran api berkobar di mana-mana di desa. Segala ketenangan dan kesunyian telah lenyap menjadi asap. Bau darah yang menyengat melayang di udara. Shen Yanxiao kesulitan membayangkan tempat menyedihkan itu sebagai desa kecil yang sederhana dan tak berhias seperti yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sesuai instruksi burung vermilion, Shen Yanxiao menuju ke lokasinya. Dalam perjalanannya, dia melihat banyak mayat penduduk desa. Mayat-mayat tak bernyawa itu tergeletak di tanah yang berlumuran darah. Shen Yanxiao telah bertemu banyak penduduk desa itu. Dia masih ingat lelaki yang jasadnya dibaringkan di dekat tembok. Lelaki itu dengan murah hati menjejalkan 2 roti kukus panas ke tangannya.
Dia masih bisa melihat senyum polos dan jujur penduduk desa itu, tetapi sayangnya, mereka tidak akan pernah bangun lagi. Alis Shen Yanxiao berkerut. Dia tahu bahwa desa itu agak aneh. Namun, dia tidak merasa jijik terhadap penduduk desa itu. Dia telah melihat terlalu banyak sisi gelap dunia, itulah sebabnya dia akan menghargai pengaruh positif apapun dalam hidupnya. Sesuatu yang langka akan selalu lebih berharga. Hati Shen Yanxiao terasa berat. Dia baru tahu apa yang terjadi di desa kecil itu setelah bertemu dengan burung vermilion. Tak lama kemudian, Shen Yanxiao menemukan burung vermilion di balik sebuah pondok jerami lusuh. Binatang mistis kecil itu meringkuk di dekat dinding, seraya menatap sesuatu dengan penuh kegembiraan. Shen Yanxiao berjalan ke arahnya. Burung phoenix kecil di kepala burung vermilion segera menyadari kehadirannya, dan mulai mengepakkan sayap kecilnya dengan gembira. Burung vermilion menoleh ke arah Shen Yanxiao dan mendengus pelan dengan arogan. Kemudian, ia melenturkan jari-jarinya yang putih dan halus dan memberi isyarat agar Shen Yanxiao menghampirinya. Shen Yanxiao berjalan ke arah burung vermilion sambil mengerutkan kening. Dia mengikuti arah pandangan burung vermilion. Paman Sembilan berdiri tak jauh dari mereka, dan dia tampak penuh luka. Dia bernapas dengan berat, dan tongkat di tangannya hampir tidak mampu menopangnya. Seorang remaja, berusia sekitar 13 atau 14 tahun, berdiri tepat di depannya. Ia tampak sangat cantik dan menawan. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia akan tumbuh menjadi pria yang sangat tampan. Sayangnya, pemuda tampan itu tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Tidak ada jejak emosi di matanya yang dingin. Dia berdiri di depan Paman Sembilan, dan tangannya tergantung di sampingnya. Jari-jarinya berlumuran darah yang menetes kedua mayat di dekat kakinya. Kedua mayat itu dulunya adalah penduduk desa di sana. Dada mereka tertusuk, dan jantung mereka telah terkoyak di dada mereka, tampaknya mereka berada di tangan pemuda itu. Dalam kehidupan sebelumnya, Shen Yanxiao telah bertemu dengan banyak pembunuh kelas dunia. Ketika orang-orang itu menghabisi target mereka, mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Namun, dia selalu memperhatikan mata mereka. Orang-orang mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa seseorang. Sangat mudah untuk mendeteksi gejolak emosi di mata seseorang. Bahkan pembunuh terbaik pun tidak kekurangan perasaan. Namun, pemuda tampan itu tampak seolah-olah lapisan es telah menutupi kedalaman matanya. Siapa setan kecil itu? Shen Yanxiao belum pernah bertemu orang yang sekejam itu. Dia tampak seusia dengan pemilik tubuh yang ditinggalinya. Sulit membayangkan seseorang semuda itu bisa bersikap sekejam itu. Bab 500, Pembantaian di Desa, 2. Burung vermilion menjawab, aku tidak tahu. Hari saat kau menghilang. Setelah Shen Yanxiao menghilang, burung vermilion mendatangkan malapetaka di seluruh makam matahari dengan naga api. Ia masih tidak dapat menemukan Shen Yanxiao. Ia tidak mau menyerah, jadi burung vermilion berkeliaran di sekitar makam matahari. Dia telah mencari Shen Yanxiao selama sebulan tanpa hasil. Ketika dia hendak menuju alam dewa dan meminta bantuan Sage, burung vermilion mendeteksi aura aneh di makam matahari. Remaja tampan itu datang entah dari mana dan langsung menuju ke desa kecil dekat makam matahari. Burung vermilion ingin menangkap pemuda itu agar ia dapat bertanya tentang makam matahari dan hilangnya Shen Yanxiao. Namun, saat burung vermilion mengikuti pemuda itu kembali ke desa kecil, ia telah menyaksikan sesuatu yang aneh. Pemuda itu langsung melakukan pembunuhan massal begitu ia menginjakkan kaki di desa kecil itu. Ia telah membunuh setiap penduduk desa yang ditemuinya. Dia tidak memberi seorang pun kesempatan berbicara, dan dia tidak membiarkan seorang pun yang menghalangi jalannya hidup-hidup. Dia terus maju, dan lebih banyak mayat menutupi tanah yang dilaluinya. Hanya dalam waktu setengah hari, dia telah membunuh banyak penduduk desa. Penduduk desa itu punya kesempatan saat pemuda itu menyerang mereka. Mereka dibantai seperti domba, sampai akhirnya Paman Sembilan muncul. Ia berhasil menghentikan pembantaian pemuda itu. Orang tua itu adalah sosok yang mengesankan, dan ada sesuatu yang sangat aneh tentang pemuda itu. Aku bisa merasakan aura iblis dalam dirinya. Itu tidak bisa dipercaya. Burung vermilion memberitahu Shen Yanxiao apa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Ras iblis. Shen Yanxiao terkejut. Ras iblis seharusnya sudah punah selama ribuan tahun. Bukan hanya ras iblis, tapi aku juga menyadari bahwa dia telah menyerang penduduk desa itu dengan metode dari ras naga. Dia selalu mengincar jantung mereka, itu sederhana dan kejam.
Dia mencabik jantung mereka seperti yang dilakukan naga. Satu-satunya alasan mengapa burung vermilion tetap tinggal adalah untuk mengamati pemuda aneh itu. Sudah berapa lama mereka bertengkar seperti ini? Shen Yanxiao tidak berminat untuk memedulikan anak itu. Dia lebih peduli pada 4 tentara bayaran yang diselamatkan Paman 9. Sepertinya pemuda itu bermaksud membunuh semua orang di desa itu. Dia mungkin akan menemukan keempat tentara bayaran itu jika dia terus melakukan pembunuhan berantai. Hampir setengah bulan, kata burung vermilion. Saat mereka berdua berbincang, Paman 9 tiba-tiba muntah darah. Ia menatap pemuda yang tidak peduli itu dengan sedih sambil bersandar pada tongkatnya. Xiao Feng, kenapa kau jadi seperti ini? Kata Paman 9 dengan rasa sakit di hatinya. Pemuda itu, Xiao Feng, menatap Paman 9 dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak menjawab. Dia melangkah ke arah Paman 9 sedikit demi sedikit karena dia ingin menyingkirkan lelaki tua itu. Paman 9 memejamkan matanya seolah-olah dia merasakan kesedihan dan penyesalan. Dia telah berjuang keras selama beberapa hari terakhir, dan dia merasa seolah-olah hidupnya telah memudar. Dia bukan tandingan pemuda itu, jadi dia hanya bisa menunggu kehancuran. Haruskah kita menyelamatkannya atau tidak? Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia melihat pemuda tampan itu berjalan ke arah Paman 9. Dia mengangkat tangannya, dan jari-jarinya berubah menjadi cakar. Dia menerjang ke depan seolah-olah ingin menusuk dada Paman 9. Shen Yanxiao mengambil keputusan dan menendang burung vermilion ke tempat terbuka. Burung vermilion, yang asyik dengan drama itu, tidak tahu mengapa seseorang menendangnya. Ia terbang ke udara dan menuju pemuda tampan yang hendak menyerang Paman 9. Bab 501, Pembantaian di Desa 3. Peristiwa yang tiba-tiba itu mengejutkan Adonis. Dia mendengar teriakan melengking Vermilion Bird, dan saat dia berbalik, dia melihat sosok merah yang ganas terbang tepat ke arahnya. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi terhadap situasi itu, burung Vermilion itu menabraknya. Keduanya menabrak sebuah rumah di dekatnya. Dengan suara keras, rumah tanah yang sudah hampir runtuh itu menimpa mereka berdua. Paman 9, yang sudah siap menyambut kematian, membuka matanya dengan bingung saat mendengar suara keras itu. Ia memandang dirinya sendiri dan bertanya-tanya mengapa ia masih utuh. Kemudian ia menatap reruntuhan rumah yang tertutup debu. Ia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Shen Yanxiao keluar dari tempat persembunyiannya, dan Paman 9 terkejut saat melihatnya. Apakah itu kamu? Apakah dia salah satu anak yang diasuhnya? Paman 9 bertanya sambil menatap Shen Yanxiao. Ya, Shen Yanxiao berjalan ke arahnya. Dia tidak menghiraukan keterkejutan di wajah Paman 9. Dia mengeluarkan beberapa ramuan penyembuh dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Paman 9. Minumlah, kau tidak akan bertahan lama dengan luka-luka itu. Paman 9 menatap Shen Yanxiao dengan tatapan rumit. Dia mengambil ramuan itu sambil tersenyum dan meminumnya tanpa ragu-ragu. Seharusnya aku tahu bahwa kaulah yang memasuki makam matahari. Sayangnya, aku salah menilai kalian. Kupikir kalian anak-anak biasa. Paman 9 menggelengkan kepalanya. Ia merasa hal itu mengejutkan sekaligus membuat frustrasi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa setan kecil itu ingin membunuhmu? Shen Yanxiao bukanlah orang yang suka mengorek informasi. Namun, penduduk desa bersikap baik padanya. Dia tidak tega melihat kematian tragis mereka di depannya. Paman 9 menjawab, tidak ada waktu untuk menanyakan hal-hal ini. Kamu harus bergegas dan pergi. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu ketika Xiao Feng kembali. Paman 9 mendesak Shen Yanxiao untuk pergi sambil menatap semua mayat di sekitar mereka. Xiao Feng, maksudmu iblis ini? Burung vermilion melangkah keluar dari reruntuhan yang tertutup debu. Ia menyeret pemuda yang tak sadarkan diri itu bersamanya. Paman 9 tercengang. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri, bahkan ketika ia melihat pemuda yang tidak bergerak itu. Bagaimana mungkin, Xiao Feng memiliki darah ras naga di dalam dirinya? Dia 10 kali lebih kuat dari manusia pada umumnya. Bagaimana dia bisa pingsan hanya karena tersandung dan jatuh? Paman 9 tidak menyadari kata-kata yang terlontar dari lidahnya karena terkejut. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan menghafalkan kata-katanya. Mengapa anak muda itu pingsan? Burung vermilion adalah binatang mistis, dan dia pasti mampu melumpuhkan naga sungguhan, apalagi manusia yang hanya memiliki darah ras naga di dalam dirinya.
Sen Yanxiao tidak membiarkan Paman Sembilan mengetahui hal-hal sepele itu. Dia hanya ingin tahu apa yang terjadi di desa. Paman Sembilan akhirnya bisa bernapas lega ketika menyadari bahwa bocah itu tidak sadarkan diri. Sen Yanxiao bisa melihat kesedihan dan rasa bersalah di matanya. Desa itu telah hancur total, ada air mata di mata Paman Sembilan. Ia menghela napas panjang. Sudahlah, apa yang sudah terjadi ya sudah. Apa salahnya menceritakannya padamu? Ikutlah denganku. Kemudian, Paman Sembilan membawa mereka kembali ke rumahnya. Rumah itu sudah hampir tidak berbentuk lagi. Dindingnya sudah rusak, dan atapnya sudah runtuh. Vermilion Bird membawa serta pemuda tampan yang tak sadarkan diri itu bersamanya saat ia mengikuti Paman Sembilan ke dapur. Di tengah reruntuhan, Paman Sembilan menemukan pintu ruang bawah tanah dan membukanya. Bab 502, Penelitian yang Mengkhawatirkan, 1. Itu adalah kedua kalinya dia berada di ruang bawah tanah itu. Selain keempat tentara bayaran itu, Sen Yanxiao menemukan beberapa orang yang selamat dari desa itu, termasuk Batua dan Ke. Wajah penduduk desa berubah menjadi senyum cerah ketika mereka melihat Paman Sembilan telah kembali kepada mereka. Ekspresi yang sama terlihat di wajah mereka ketika mereka melihat Sen Yanxiao dan Vermilion Bird juga bersamanya. Kemudian mereka dihinggapi rasa takut ketika melihat anak laki-laki tampan itu. Burung vermilion itu telah diseret dengan tangannya. Paman Sembilan, apakah dia? Si Tuaba mengumpulkan keberaniannya saat dia melihat pemuda yang hampir membantai seluruh desa. Paman Sembilan melambaikan tangannya dan menghibur penduduk desa. Sekarang sudah tidak apa-apa, pergi dan berkemas. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Penduduk desa mengangguk meskipun mereka bingung. Mereka melirik keempat orang lainnya di ruang bawah tanah dengan perasaan campur aduk dan meninggalkan ruang bawah tanah dengan ragu-ragu. Keempat tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Serigala Gua telah pulih sepenuhnya. Mereka juga berada di ruang bawah tanah dan apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Mereka telah terluka parah dalam serangan sebelumnya, dan kemudian mereka mengalami koma. Mereka tidak menyangka bahwa Paman Sembilan akan menyelamatkan hidup mereka. Mereka belum meninggalkan ruang bawah tanah, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di desa. Mereka juga menyadari bahwa anak yang bersama Paman Sembilan adalah anggota terhormat kelompok mereka, Huo Xiao. Jejak rasa ingin tahu dan keterkejutan yang menyenangkan muncul di mata mereka. Tolong beri kami privasi juga. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada kedua anak di sini, kata Paman Sembilan. Keempat tentara bayaran itu mengangguk. Mereka menatap Sen Yanxiao sambil tersenyum. Kemudian, mereka meninggalkan ruang bawah tanah. Duduklah. Karena kelelahan, Paman Sembilan menemukan bangku dan duduk di sana. Nasib desa adalah beban yang harus dipikulnya, dan ia berada di bawah tekanan yang sangat besar, baik secara fisik maupun mental. Vermilion Bird melemparkan pemuda yang tak sadarkan diri itu ke tempat tidur dengan santai lalu menyeret Sen Yanxiao untuk duduk. Selama bertahun-tahun, banyak sekali orang yang mencoba masuk ke Graveyard of the Sun. Sayangnya, tidak ada satupun yang berhasil. Aku tidak menyangka dua anak bisa masuk ke sana. Paman Sembilan memasang senyum paksa di wajahnya. Sen Yanxiao mengangkat alisnya. Paman Sembilan, apakah desa ini ada hubungannya dengan makam matahari? Dia mengira desa itu ada di sana untuk mencegah orang-orang memasuki makam matahari. Berdasarkan apa yang dikatakan Paman Sembilan, dia semakin yakin dengan teorinya. Paman Sembilan mengangguk, meski tak berdaya. Setelah jeda sejenak, dia berkata, bukan Graveyard of the Sun tepatnya, tapi orang-orang di Graveyard of the Sun. Ada orang di makam matahari. Sen Yanxiao tercengang. Ketika dia dan burung vermilion berada di sana, mereka telah menjungkir balikkan tempat itu, tetapi mereka tidak melihat seorang pun di sana. Mereka pasti telah melewatkan sesuatu. Burung vermilion menyebutkan bahwa pemuda itu berasal dari Graveyard of the Sun. Paman Sembilan mendesah. Yah, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Dahulu kala, beberapa orang telah menduduki makam matahari dengan paksa. Mereka membangun istana bawah tanah dan memanfaatkan unsur-unsur kacau di makam matahari untuk perlindungan. Mereka sedang menjalankan beberapa misi, dan desa ini didirikan setelah kedatangan mereka. Tujuan desa ini adalah untuk mencegah orang luar memasuki makam matahari. Sen Yanxiao menyipitkan matanya, dia benar. Luka-luka berharga di tubuh Kedan Lao Ba bukan karena kecelakaan, kan? Sen Yanxiao bertanya. Bab 503, Penelitian yang Mengkhawatirkan, 2.
Paman Sembilan menjawab, saya yakin Anda mengenal keempat tentara bayaran itu, mengingat bagaimana reaksi mereka saat melihat Anda. Anda seharusnya tahu apa yang mereka hadapi saat berada di sini, meskipun itu semua tidak penting sekarang. Malam itu, penduduk desa telah melancarkan serangan diam-diam terhadap para tentara bayaran itu. Tapi, percayalah, penduduk desa itu tidak bertindak atas kemauan mereka sendiri. Mereka hanyalah jiwa-jiwa yang menyedihkan, anak-anak yatim yang telah dirawat oleh mereka yang berada di Graveyard of the Sun. Mereka merusak darah mereka dan mencampurnya dengan darah dari ras lain. Shen Yanxiao merasa seolah-olah ada bom yang meledak di kepalanya saat mendengar itu. Apakah mereka mencampur darah manusia dengan darah ras lain? Itu di luar imajinasi seseorang. Namun, Shen Yanxiao telah menerima bahwa dunia tempat dia berada sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Selain ras manusia, ada juga ras-ras kuat lainnya. Dunia ini memiliki naga-naga yang sangat kuat, para elf yang sombong dan mandiri, mayat hidup yang suram dan mengerikan, para kurcaci dan putri duyung yang sangat cerdas yang hidup di lautan. Setiap ras memiliki ciri-ciri uniknya. Paman Sembilan berkata bahwa seseorang telah mencoba menyatukan darah ras tersebut dengan manusia. Shen Yanxiao merasa informasi itu sulit dicerna. Paman Sembilan, apakah kamu serius? Shen Yanxiao adalah orang yang tenang, tetapi kata-kata Paman Sembilan membuatnya takut. Meskipun dia bukan berasal dari dunia itu, dia tahu tentang perbedaan besar antara berbagai ras yang tinggal di sana. Setiap ras memiliki kelemahan dan kekuatan bawaan, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diubah. Kalau saja seseorang dapat menggabungkan dua ras yang berbeda secara sembarangan, mungkin saja kekurangan salah satu ras dapat tertutupi dan menciptakan kehidupan yang mengerikan. Ras dewa membenci unsur-unsur gelap, sedangkan ras iblis takut pada unsur-unsur terang. Jika kedua ras itu digabungkan, seseorang tidak hanya akan memiliki kekuatan cahaya yang kuat dan kekuatan kegelapan yang tak tertandingi, mereka tidak akan takut pada cahaya atau elemen gelap. Seseorang akan gemetar ketakutan hanya dengan memikirkan hal itu. Paman Sembilan mengangguk, saya tahu ini sulit dipercaya. Lihat saja Old Ba dan Ke, dan Anda akan mengerti. Maksudmu Ke dan Lao Ba juga? Shen Yanxiao menyipitkan matanya, mencoba mengingat betapa mudahnya bagi Lao Ba saat dia menggendongnya dan burung vermilion di tangannya. Batua memiliki darah naga di dalam dirinya, jadi dia berkali-kali lebih kuat daripada orang kebanyakan. Sedangkan Ke, mereka menyuntiknya dengan darah elf. Jadi, dia lebih cepat dan lebih lincah daripada orang lain. Apakah penduduk desa lainnya juga sama? Tanya Shen Yanxiao. Paman Sembilan menjawab, ya, benar. Alis Shen Yanxiao berkerut erat. Itu pasti sebabnya burung vermilion mampu merasakan aura iblis dan energi naga pada pemuda itu. Dia juga, Shen Yanxiao menunjuk ke pemuda tampan di tempat tidur. Secercah kecemasan melintas di mata Paman Sembilan. Ia menatap pemuda yang sedang tidur itu dan memaksakan senyum. Xiao Feng berbeda dari penduduk desa lainnya. Penduduk desa di sini adalah hasil gagal dari penelitian dan eksperimen mereka. Di sisi lain, Xiao Feng adalah produk akhir yang sempurna. Bab 504, penelitian yang mengkhawatirkan. 3. Tidak mudah untuk memasukkan darah dari ras lain ke dalam tubuh manusia. Banyak subjek yang meninggal karena percobaan. Penduduk desa di sini adalah orang-orang yang selamat dari fase penolakan. Namun, mereka tidak mempertahankan banyak sifat dari ras yang mereka masukkan. Batua memiliki darah naga di dalam dirinya, tetapi ia hanya memiliki kekuatan dan ketangguhan tubuh mereka. Ia tidak dapat melepaskan sedikit pun kekuatan naga. Ahke diberkahi dengan kecepatan dan kelincahan, tetapi ia tidak dapat terhubung dengan tanaman seperti yang dilakukan para elf. Oleh karena itu, keduanya tidak sempurna. Paman Sembilan menunduk, tampak ada kepahitan di wajahnya. Orang-orang itu biasanya akan menghancurkan hasil percobaan yang gagal. Namun, aku tidak tega melihat mereka mati, dan sebagai syarat untuk membantu mereka dalam percobaan, aku menyuruh mereka untuk tinggal di desa saja. Aku bilang aku akan mengatur mereka yang gagal dalam percobaan dan menggunakan mereka untuk menjaga pintu masuk ke Graveyard of the Sun. Kemudian, Paman Sembilan mengangkat kepalanya untuk melihat burung vermilion dan Shen Yanxiao. Anda pasti berpikir aneh bahwa penduduk desa di sini bertindak sangat berbeda saat siang dan malam. Shen Yanxiao mengangguk. Mereka telah menggunakan mantra sihir kepada mereka. Pada siang hari, penduduk desa tidak berbeda dengan orang normal. Namun pada malam hari, mereka akan mencari orang asing.
Begitu mereka melihat orang asing, mereka akan memburu mereka seperti binatang. Sayangnya, saya tidak dapat mengendalikan ini. Kelompok tentara bayaran itu sangat beruntung karena sebagian besar dari mereka berhasil melarikan diri. Beberapa dari mereka terluka parah sehingga tidak dapat ditolong lagi. 4 tentara bayaran berada dalam situasi yang lebih baik, jadi saya membawa mereka kembali. Saya berencana untuk membiarkan mereka pergi setelah mereka pulih. Sebelumnya, aku sudah bilang padamu untuk tinggal di rumahku karena itu adalah tempat teraman di desa. Penduduk desa tidak akan menyakiti siapapun di sana, bahkan di malam hari. Ketika mendengar itu, Shen Yanxiao merasa takut pada dirinya sendiri. Beruntunglah dia ingat untuk menutupi keberadaannya dengan kalung cahaya bulan sebelum mereka meninggalkan rumah Paman Sembilan. Karena burung vermilion dan burung phoenix kecil adalah binatang mistis, penduduk desa tidak akan menyakiti mereka. Penduduk desa akan mengelilinginya saat dia keluar dari rumah Paman Sembilan seandainya dia tidak mengenakan kalung cahaya bulan. Paman Nine, karena kamu dulunya salah satu dari orang-orang itu, mengapa orang ini datang ke sini dan membunuh penduduk desa? Shen Yanxiao menatap Paman Nine dengan bingung. Pemuda tampan itu tidak menunjukkan belas kasihan dalam tindakannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia dan Vermilion bertiba tepat waktu, Paman Nine pasti sudah meninggal saat itu. Paman Sembilan menundukkan kepalanya. Ketika aku meninggalkan orang-orang itu, aku berjanji kepada mereka bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memasuki Graveyard of the Sun. Mereka akan menganggapnya sebagai kelalaian tugas jika itu terjadi. Mereka akan mengirim seseorang ke sini untuk membantai semua orang di sini, kata Paman Sembilan. Itu benar-benar kejam. Shen Yanxiao mengerutkan alisnya. Mereka telah menggunakan metode yang luar biasa untuk menyelinap masuk di saat yang kacau. Jika ada pendekar perkasa yang memaksa masuk ke makam matahari dan penduduk desa tidak mampu melawan, akankah mereka berpikir bahwa Paman Sembilan telah gagal memenuhi kewajibannya? Itu tidak adil.